Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilal Huda, NIM saya 197064516024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai hasil kerja saya, yaitu mengenai analisa penggunaan metode clustering dan FreeNAS pada server virtual dengan konsep high availability. Untuk yang pertama, yaitu ada abstrak. Proxmox sendiri merupakan sebuah platform yang digunakan untuk membuat sebuah server secara virtualisasi yang dapat dimanajemen. Selain itu, Proxmox bersifat open source yang sudah terintegrasikan melalui KVM dan LXC. Dengan banyaknya jumlah data di sebuah perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya server down dengan memanfaatkan metode yang digunakan oleh peneliti, yaitu metode cluster dan juga FreeNAS. Pada penelitian kali ini, uji coba yang dijalankan menggunakan metode cluster dengan memanfaatkan dua buah server menjadi satu kesatuan untuk melakukan backup satu sama lainnya. Manfaatnya dapat melakukan manajemen terpusat dari banyaknya server yang dimiliki. Dengan hasil yang didapatkan 37,4 second untuk durasi upload ISO dan juga 20,2 second untuk durasi upload city template. Kekurangan pada penelitian kali ini terdapat beberapa faktor. Salah satunya, penggunaan spesifikasi perangkat yang masih kurang baik dan kurangnya uji coba yang dijalankan menggunakan metode lain. Yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Proxmox VA adalah sebuah platform yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen server secara virtualisasi yang bersifat open source yang sudah terintegrasikan melalui KVM dan LXC. Sebuah perusahaan menginginkan sebuah server web dan juga database secara mumpuni yang dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Akan tetapi, semakin banyaknya pengguna, maka kinerja server didorong untuk bekerja secara ekstra, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sisi server. Dengan terjadinya kerusakan tersebut, maka server tidak dapat menerima request dari pengguna ataupun kinerja server mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka para peneliti sebelumnya sudah melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi server down. Penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai sumber acuan untuk melakukan penelitian berlanjut, yaitu adalah peneliti sebelumnya menggunakan metode load balancing dengan pemanfaatan algoritma Weisskopf-Robin dengan cara memasukkan parameter untuk setiap node clusternya berdasarkan sumber dayanya, sehingga penjadwalan pekerjaan akan memprioritaskan pekerjaan untuk server itu di atas server lainnya, maka menghasilkan proses data secara terjadwal dengan nilai throughput tertingginya yaitu adalah 6,7 MBIT atau megabit per second. Nilai delay terendah yaitu 0,5 ms dan tidak ada paket yang loss. Pada penelitian berlanjut, metode yang digunakan yaitu adalah FreeNAS dan juga cluster. Proxmox VA mendukung penyimpanan berbasis jaringan ataupun Network Attached Storage atau yang disebut dengan NAS. NAS sendiri adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan untuk melakukan berkas data secara real time. Untuk dapat terhubung dengan NAS, maka diperlukan jaringan dengan protokol seperti TCP/IP untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu FreeNAS. FreeNAS sendiri berbasis Linux yang mengadopsi sistem operasi Network Attached Storage atau yang disebut dengan NAS. FreeNAS dapat diakses melalui satu server ataupun dapat diakses secara bersamaan. Dengan kata lain, FreeNAS sebagai point to center. Selanjutnya, metode clustering merupakan penggabungan dua buah metode yang dapat dijalankan bersamaan ataupun bergantian sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari penelitian berlanjut yaitu mengubah metode yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode FreeNAS dan juga cluster yang mengatasi permasalahan server down. Kesimpulan dari metode FreeNAS yaitu untuk melakukan sharing data, sistem yang digunakan yaitu OpenZFS
yang dapat digunakan untuk melakukan pengamanan terhadap kerahasiaan data dan juga sebagai solusi untuk mengatasi beban ekstra yang diterima oleh server. Selanjutnya, untuk metode clustering sendiri memungkinkan sebuah mesin server dapat bekerja bersamaan seolah merupakan sistem tunggal yang berada di lingkungan virtualisasi. Untuk studi literaturnya, yang digunakan dalam melakukan penelitian berlanjut yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dibahas selanjutnya ialah penelitian terdahulu yang sudah membahas mengenai permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti. Menggunakan metode load balancing dengan algoritma Wekrot-Robin, yang dimana sebuah server dijadwalkan dalam proses yang ingin dijalankan di setiap node clusternya berdasarkan sumber dayanya. Sehingga penjadwalan pekerjaan akan memprioritaskan pekerjaan untuk server itu di atas server lainnya. Keunggulan yang dapat dirasakan dalam menggunakan metode ini ialah kinerja dari sebuah server lebih optimal dan stabil karena setiap proses data dijadwalkan sesuai dengan instruksi dari setiap node clusternya. Penelitian selanjutnya yaitu menggunakan NAS for free. Pada metode tersebut dapat dipergunakan dalam melakukan backup data untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan datanya. NAS for free sendiri diterapkan melalui jaringan lokal yang berada di STMIK Bina Patria. Pemanfaatan komputer tersebut operasional di STMIK Bina Patria dapat membantu menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat dan juga mudah. Akan tetapi dengan banyaknya data berupa file-file yang cukup besar, mengakibatkan berkurangnya ruang penyimpanan yang dimiliki dan juga memperlambat kinerja komputer dalam melakukan pemrosesan datanya. Kemudian pada penelitian berikutnya yaitu menggunakan metode cloud computing sebagai media penyimpanan data dengan tambahan cluster pada server yang sudah terkoneksikan dengan on-cloud, dengan menghasilkan bahwa server memiliki nilai tinggi dari metode yang digunakan dengan konsep high availability. Sebuah server mampu melayani penggunaan dengan kinerja yang tinggi secara optimal. Sebuah server yang mengalami down atau tidak dapat menerima permintaan dari pengguna dapat diatasi dengan berbagai metode. Ini merupakan keterkaitan antara penelitian terdahulu dan berlanjut yang tujuannya diperuntukkan untuk mengatasi server down. Setiap metode memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dalam penerapannya, sebuah perusahaan bertanggung jawab dalam menentukan sebuah metode yang dapat diimplementasikan di dalam server perusahaan tersebut. Maka penelitian terdahulu menggunakan penjadwalan dalam pemrosesan data yang diolahnya, sedangkan pada penelitian berlanjut, terdapat dua buah metode yang masing-masingnya bekerja sebagai data center, dapat diakses secara bersamaan dalam waktu bersamaan pula. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, di sini yang pertama adalah identifikasi masalahnya, selanjutnya studi literatur, persiapan server virtual. Untuk persiapan server virtual sendiri di sini saya menggunakan VirtualBox untuk melakukan instalasi Proxmox-nya. Selanjutnya yaitu adalah implementasi metode. Di sini untuk implementasi metodenya terdapat dua buah metode, yaitu metode clustering dan juga metode NAS free NAS. Selanjutnya yaitu ada pengujian. Pengujian di sini yaitu ada pengujian throughput, pengujian kecepatan dan juga pengujian downtime-nya. Maka di sini menghasilkan sebuah hasil dari metode yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu adalah selesai. Pada gambar 1 menjelaskan perancangan sistem untuk mengatasi permasalahan server yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam segi penggunaan server web dan database yang mumpuni, yang dapat menghasilkan nilai tinggi dari metode yang digunakan. Pada gambar di atas, metode yang digunakan terdapat dua buah metode, yaitu metode clustering dan juga free NAS. Selanjutnya, pengujian dari kedua metode ini yaitu pengujian throughput, kecepatan, dan downtime.
Untuk mendapatkan hasil tinggi dari setiap metode yang digunakan, kesimpulan dari kedua metode ini yang digunakan yaitu adalah metode clustering menambahkan sebuah server yang dapat menggabungkan dari kedua node tersebut agar dapat bekerja bersamaan seolah merupakan sebuah sistem tunggal. Selanjutnya, untuk metode FreeNAS sendiri menambahkan sebuah database eksternal untuk sharing data. Sistemnya sendiri menggunakan OpenGPS yang dapat diakses melalui satu server ataupun dapat diakses secara bersamaan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pada subbab kali ini akan disajikan beberapa pemaparan terkait metode yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari penjelasan di atas terdapat dua buah metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan suatu persoalan, yaitu metode clustering dan juga metode FreeNAS. Pada gambar 2 dan 3 merupakan tampilan umum yang digunakan sebuah server. Pembuatan server menggunakan VirtualBox untuk melakukan uji simulasinya. Berikut ada tampilan server 1 dan juga tampilan server 2-nya. Dari hasil status yang sudah dipaparkan pada gambar 4 menjelaskan sebuah server memiliki storage lokal sebesar 7,56 GB storage yang sudah digunakan untuk sistem server Proxmox sendiri sebesar 2,67 GB. Sedangkan pada gambar 5 menampilkan storage dalam bentuk diagram seperti yang sudah dipaparkan pada gambar di bawah ini. Dari hasil yang didapatkan untuk proses upload ISO dengan size 663 MB membutuhkan durasi 37,4 second. Terdapat beberapa faktor, salah satunya yaitu penggunaan spesifikasi perangkat yang dilakukan dalam pembuatan server dan capacity storage yang diberikan untuk sebuah servernya. Semakin bagus perangkat yang digunakan untuk menjalankan server dan juga semakin banyaknya capacity storage yang dikhususkan untuk menyimpan data maupun sistem yang dijalankan, maka durasi yang dibutuhkan dalam upload ISO semakin cepat. Berikut adalah tampilan dari kecepatan upload ISO melalui server 1. Selanjutnya, uji coba dalam melakukan upload city templates pada gambar di bawah ini merupakan uji coba yang telah dilakukan. Durasi yang dibutuhkan untuk melakukan upload city templates dengan size 211 MB yaitu selama 20,2 second. Perbandingan durasi antara upload ISO dan juga city menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk upload city cepat dibandingkan dengan upload ISO dikarenakan city adalah bentuk image system operation yang sudah terinstall dan sudah siap dipakai tanpa melakukan instalasi secara keseluruhan softwarenya dari awal dengan ISO yang diharuskan untuk melakukan instalasi dari awal hingga selesai. Berikut adalah tampilan kecepatannya. Berikutnya pada gambar 8 menjelaskan mengenai implementasi metode cluster untuk mengatasi terjadinya down pada sebuah server. Sebelumnya melakukan implementasinya dilakukan pembuatan cluster yang untuk menggabungkan dua buah server menjadi satu. Durasi yang dibutuhkan dalam membuat cluster sendiri yaitu 12,1 second. Metode cluster merupakan penggabungan dua server ataupun lebih yang ditugaskan untuk melakukan backup satu sama lainnya, yang menjadikan satu kesatuan manfaatnya dapat melakukan manajemen terpusat. Selanjutnya, dari banyaknya server yang dimiliki, terlihat pada gambar di bawah ini, penulis memiliki dua buah server yang saling terhubung. Terlihat pada hostname-nya yaitu ada PVE2. This usage telah digunakan sebanyak 56,7%. Apabila memaksakan penggunaan server PVE2 akan mengakibatkan terjadinya down pada server tersebut. Maka langkah yang untuk mengatasinya yaitu pada server PVE dapat menjadi proses backup pada server PVE2-nya. Berikut adalah tampilannya. Di sini kita sudah melakukan
metode cluster. Di sini sebagai implementasinya, berikut adalah implementasi dari metode clustering. Di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox untuk melakukan pembuatan server virtualisasinya. Maka di sini untuk settingannya, untuk penyimpanannya itu sebesar 15 GB. Nah, di sini untuk server satunya, untuk server 2-nya sama, yaitu sebesar 15 GB. Nah, di sini untuk servernya sendiri saya menggunakan server Proxmox. Nah, setelah itu kita akan jalankan di Google. Untuk alamat IP-nya itu untuk server 1 yaitu alamat IP 192.168.221.1110. Nah, selanjutnya untuk server 2-nya juga sama, yaitu di alamat IP 192.168.221.130. Maka di sini bisa kita lihat untuk servernya. Di sini saya sudah menggabungkan dua buah server menjadi satu kesatuan. Maka di sini kita bisa cek untuk klasternya. Nah, di sini ada klasternya. Di sini untuk ID 1 yaitu di server PVE 18 dan untuk ID 2 di PVE. Untuk alamat IP-nya untuk server 1 seperti ini dan untuk server 2 IP-nya seperti ini. Maka di sini untuk nodes-nya sendiri sebanyak 2 nodes. Nah, setelah sudah kita tidak perlu nih untuk melakukan manajemen server 1 dan server 2. Maka di sini kita bisa silang. Jadi kita hanya untuk manajemen satu buah server saja. Jadi dalam implementasinya itu dua buah server yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Maka untuk mengatasinya apabila terjadi server down, maka di sini kita bisa lihat nih dalam melakukan pengujian. Di sini ada PVE 18, maka di sini untuk server status servernya yaitu usage-nya sebesar 74% yang telah digunakan. Nah, di sini 2,6 GB dari 3,6 GB. Jadi 15 GB-nya itu tidak semuanya itu terbaca oleh Proxmox, kecuali kita menggunakan sebuah hard disk untuk melakukan database-nya ataupun pembuatan usage dari hard disk tersebut. Maka di sini kita bisa lihat nih untuk diagramnya. Sini sudah digunakan sebanyak 74%. Maka untuk mengatasinya kita langsung pindah ke server yang lainnya. Nah, di sini untuk server PVE sendiri dia hanya sudah tergunakan yaitu 43% dari total keseluruhan. Kurang lebih seperti ini. Di sini juga kita bisa upload ISO-nya, city template-nya juga kita bisa upload. Nah, di sini kita lihat summary-nya. Nah, di sini yang connect itu ada dua buah node atau dua buah server online. Nah, di sini untuk CPU-nya 10%, untuk memorinya 81%, storage-nya 20%. Nah, di sini storage-nya itu 25 GB karena kita tadi menambahkan 10 GB dan juga 15 GB. Jadi totalnya 25 GB. Nah, di sini kelihatan juga ada memory usage-nya, uptime-nya, CPU usage, server address dan selainnya. Mungkin untuk
penjelasan dari penggunaan cluster cukup sampai sini. Kita lanjutkan untuk kesimpulan dari proposal milik saya. Berikut adalah pemaparan kesimpulan dari hasil proposal milik saya, yaitu dari hasil yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan penggunaan cluster dapat mengatasi terjadinya server down pada sebuah server dengan menggunakan lebih dari satu buah server untuk melakukan metode cluster. Cara kerja cluster yaitu dengan memanfaatkan lebih dari satu server yang dapat dimanajemen secara real time. Bersamaan dalam satu kesatuan, jika pada sebuah server terlihat full dalam penggunaan data, maka data dialihkan ke sebuah server lain untuk melakukan pemrosesan datanya. Hasil yang didapatkan yaitu 37,4 second untuk durasi upload ISO dan 20,2 second untuk durasi upload city templates-nya dengan menggunakan metode cluster. Kekurangan pada penelitian kali ini yaitu salah satunya penggunaan perangkat yang kurang baik dalam melakukan uji coba dan kurangnya quality control dalam melakukan pengecekan. Kedepannya peneliti ingin melakukan uji coba menggunakan metode FreeNAS yang dimana dengan memanfaatkan metode FreeNAS, sebuah server memiliki penyimpanan tambahan yang dapat diakses oleh lebih dari satu buah server yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya server down atau kelebihan capacity. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.